Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang tips lulus seleksi administrasi guru P3K 2021 dan mengintip bocoran passing grade dan sistem skor nilainya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari Pikiran Rakyat. Pemerintah akan membuka seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2021. Adapun pendaftaran P3K akan dibuka untuk guru honorer dengan kuota sebanyak 1 juta orang. Kesempatan untuk mendaftar P3K ini dibuka bagi para guru non-PNS yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, teman-teman, jadi bagi guru honorer ya yang bisa mendaftar untuk mengikuti seleksi P3K itu adalah guru non-PNS yang dia itu terdaftar di data Dapodik ya, yaitu di data pokok pendidikan. Nah, baik itu di swasta maupun di negeri, maka itu boleh untuk mengikuti tes seleksi P3K. Nah, bagaimana dengan yang tidak honor? Maka yang tidak honor maka tidak boleh ikut. Nah, jadi kuota yang dibuka ini sebanyak 1 juta orang. Nah, jadi 1 juta orang ini direkrutnya tidak sekaligus, akan direkrut secara bertahap, ada tahapannya. Oke. Selain itu, P3K juga dapat diikuti oleh lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar untuk mengikuti P3K guru honorer. Nah, jadi yang lebih spesialnya lagi adalah guru ya S1 ya, harus lulusan S1 sarjana dan memiliki PPG atau profesi guru. Nah, jadi yang saat ini dia itu tidak mengajar, maka boleh mengikuti seleksi P3K. Nah, itu spesialnya ya, itu bonus ya. Jadi yang ada profesi guru atau yang ada sertifikat PPG-nya, maka boleh mengikuti seleksi P3K. Nah, dan guru honorer juga bisa mengikuti P3K dengan syarat ada datanya di Dapodik. Oke. Guru yang lulus rekrutmen P3K nantinya akan memperoleh gaji dan jenjang karir yang serupa dengan PNS. Nah, jadi ini sama ya dengan PNS. Jadi yang membedakan hanya P3K itu adalah kontrak, sedangkan PNS itu adalah pegawai negeri sipil tetap ya, ada pensiunnya. Sedangkan P3K itu tidak ada pensiunnya. Jadi itu sesuai dengan kontrak, ada masa kerjanya itu ada masanya gitu. Dikala kinerja kita nggak bagus, maka kita akan diputuskan kerjanya. Oke. Nah, jadi untuk tips lulus administrasi P3K ya. Yang pertama, siapkan bahan-bahan administrasi yang diperlukan dari sekarang. Seperti KTP, KK, jadi disinkronkan ya. Pastikan dari sekarang harus difotokopi dan di-scan. Jangan sampai Anda gagal sebelum berparang. Maksudnya di sini, jadi kita harus menyinkronkan itu KK, KTP ya. Karena ini seleksi yang akan dibuka ini seleksi yang sangat selektif ya. Bahkan untuk menyinkronkan data itu sesuai dengan KTP, sesuai dengan KK, bahkan di ijazahnya. Kemudian yang kedua, ijazah dan transkrip nilai itu disiapkan terus. Itu persiapkan dari sekarang, legalisirnya pas foto. Nah, itu sudah di-scan, jangan lebih dari 1 MB. Itu biasanya yang diminta 500 MB ya teman-temannya, itu sudah sangat maksimal 500 MB. Yang ketiga, persiapkan email yang aktif dari sekarang. Nah, jangan gonta-ganti email ya. Jadi persiapkan terus email yang pas dari sekarang. Oke, kemudian dan berikut pasang grade P3K non-PNS dan umum mulai dari soal kemampuan material, manajerial, sosiokultural, teknis atau pedagogik, dan soal kemampuan wawancara pada seleksi P3K tahun 2021. Nah,
Jadi, ini tidak hanya tes CPNS yang memiliki nilai passing grade. Nah, ini diberitakan ya, menurut informasi, ini P3K juga memiliki passing grade ya, P3K guru non PNS. Nah, jadi itu akap yang dinilai itu adalah kemampuan manajerial, sosiokultural, teknis atau pedagogik, dan soal kemampuan wawancara. Pada seleksi P3K tahun 2021. Nah, jadi itu ada kemampuan, ada 4 ya, lebih kurang ada 4 yang dinilai dari P3K. Oke. Nah, untuk dapat lulus seleksi P3K ini ada bocoran skor nilai dan passing grade ya, passing grade atau kompetensi dasarnya. Oke, kita akan lihat manajerial itu terdiri dari 40 soal. Nah, jadi nilainya itu 40. Berarti itu skor nilainya dalam satu soal itu adalah 40. Satu soal itu nilainya adalah 1. Berarti 40 soal maka nilainya adalah 40. Jelas ya. Kemudian yang kedua, itu ada sosiokultural. Ini memiliki 10 soal. Nah, jadi setiap soalnya ini diberi nilai 2. Nah, jadi ketika kita menjawab jawaban yang benar, itu akan memiliki poin nilai 2. Maka 10 dikali 2 sama dengan 20 nilainya. Ini sudah 60 ya. Kemudian teknis atau pedagogik ini memiliki 40 soal dan setiap soal itu memiliki nilai 3 poin teman-teman. Ini banyak ya teman-teman, itu ada 3 poin, yaitu 40 dikali dengan 3, 40 soal dikali dengan skornya 3, maka nilainya adalah 120. Ini nilai maksimalnya teman-teman. Kemudian wawancara itu ada 10 soal. Ini wawancaranya tidak langsung ya. Itu menurut informasi secara tidak langsung, itu melalui tulisan juga wawancaranya, lebih kurang seperti itu, tapi tidak tahu ke depan seperti apa. Ini memiliki waktu 20 menit. Nah, ini skor nilainya itu 1 sampai dengan 3. Nah, jadi kalau ingin nilai maksimal itu satu soal memiliki nilai 3, harus bisa memenuhi nilai 3, sehingga 10 dikali 3, 30, ini sudah nilai maksimal. Nah, jadi ini kalau tes wawancara ini bisa jadi tes wawancaranya itu dilakukan secara langsung maupun secara tulisan. Nah, jadi kita nggak tahu ya seperti apa bentuk tes yang akan dilakukan nanti untuk ke depan, berhubung juga pandemi COVID-19 ya kan, akan banyak hambatan dalam proses seleksi P3K seperti yang tahun lalu ya, melalui dari P3K mulai Februari 2019 dan tes CPNS 2019 baru berakhir di Desember ini. Ini pun masih penetapan NIP ya teman-teman. Oke, sehingga totalannya adalah 210. Nah, jadi nilai keseluruhannya ini 210. Ya, jelas ya teman-teman. Jadi ini adalah nilai yang diprediksikan seperti ini. Ya, mudah-mudahan tidak berubah dan mudah-mudahan ini bisa memudahkan teman-teman untuk belajar ya. Oke. Kemudian untuk 3 materi, waktunya 100 menit. Nah, jadi 3 materi ini kita akan lihat mana saja 3 materinya. Yang pertama sekali ini ya, 1, 2 dan 3. Nah, ya berarti teknis ataupun pedagogik, kemudian sosiokultural dan manajerial ya. Material apa nih? Manajerial. Nah, jadi ini memiliki waktu 100 menit. Nah, sehingga total 4 materi membutuhkan waktu 120 menit. Wawancara tadi kan 20 menit. Nah, jelas ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan lihat passing grade-nya, nilai ambang batas P3K berapa. Oke, nilai ambang batas minimal P3K itu adalah 65. Ya, 65 itu di ketiga materi, mulai dari manajerial, sosiokultural, dan teknis ataupun pedagogik. Nah, ini memiliki nilai passing grade-nya 65. Nah, khusus untuk kompetensi teknis,
nilai ambang batasnya minimal 42. Ini dikhususkan ya untuk teknis, jadi udah 65 ya, ini ada dikhususkan lagi 42 ya, dikurangin sedikit, lumayan ya teman-teman, dikurangin ya, mudah-mudahan kita bisa melebihi nilai ambang batas yang semestinya. Nah, kemudian nilai ambang batas tes wawancara minimal 15. Nah, jadi skor wawancara itu memiliki nilai ya 1 sampai dengan 3. Jadi kalau misalnya kita skornya 1, berarti kalau 10 soal, maka kita akan memiliki nilai 10. Jadi usahakan teman-teman itu bisa menjawab minimal dalam satu soal itu memiliki skor 2. Nah, jadi ada 20 ya, itu bisa memenuhi nilai ambang batas tes wawancaranya. Nah, jadi inilah bocoran skor nilai dan pasang grade seleksi P3K, dan semoga ini bisa menjadi acuan dan referensi bagi Anda sehingga siap untuk mengikuti seleksi P3K pada waktunya nanti. Dan ini sudah mulai pengusulan ya teman-teman, jadi insya Allah persiapkan terus berkasnya sedini mungkin dan persiapkan terus pembelajarannya ini sedini mungkin supaya memudahkan teman-teman untuk belajar dan semoga dimudahkan dan lulus P3K. Dan khususnya bagi teman-teman yang sudah honorer puluhan tahun ya, itu kesempatan ya, kita nggak bisa berharap lebih ya, kita bisa berharap di P3K ya. Semoga dimudahkan Allah ya, dan semoga ini menjadi berkah semua, dan inilah yang terbaik ya. Jadi tidak honor terus dan naik jabatan lah sedikit menjadi P3K, karena P3K itu adalah ASN juga, walaupun berbeda dengan PNS, bedanya cuma sedikit. P3K itu adalah kontrak, PNS itu pegawai negeri ya, itu bedanya. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasinya, dan nantikan terus video selanjutnya terkait tentang P3K dan CPNS. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.